Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Sehat-sehat. Sehat juga ya Pak Alhamdulillah. Lahyanto ya. Sehat sekali, Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman Dakta dan Ulfiana tentunya. Amin, amin. Kita membahas terkait dengan persaingan pilkada yang semakin terbuka dan semakin sengit saja nih Pak. Bagaimana untuk perkembangannya? Kayaknya udah saling menyerang antar paslon ini Pak. Iya, Silakan. sejak penetapan 22 September, kemudian kampanye 25 September sampai sekarang ini emang makin terbuka dan makin seru gitu. Dan survei-survei juga udah makin banyak yang digelar. Awalnya baru 1-2, sekarang sudah mulai bertambah lagi survei-survei itu. Ya terutama di Jawa ya. Di Jawa ini kan ada 5 pemilihan gubernur. Ya 5 pemilihan dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, ya kan? Nah ini dia Ya. makin lama ya makin terbuka. Kita lihat yang pertama ini kampanye akan terus berlangsung sampai tanggal 27 ya, 27 November. Karena nanti dia setelah itu besoknya langsung kampanye sampai tanggal 23 November. Kemudian tanggal 27 kita pencoblosan, langsung ada penghitungan. Nah, kita lihat dari survei-survei, nah ini sudah mulai terbuka ya, mulai terbuka. Kita lihat di Jakarta itu yang unggul pasangan Ridwan Kamil Suswono ya, disusul pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno, yang terakhir adalah Dharma Pangrekun dan wakilnya. Begituan di Jawa Tengah yang unggul pasangan Muhammad Lutfi ya. Kemudian cuma di Jawa Tengah itu cuma ada 2 ya. Jadi Ahmad Lutfi dan Tadi Yasin itu unggul cukup tinggi sampai 52% gitu. Andika Perkasa dan Hendra Prihadi 31%. Tapi masih banyak yang belum menentukan. Di Jawa Timur yang unggul Hovifah Indar Parawangsa ya sampai 61% bahkan itu. Disusul oleh Tri Risma hari ini bersama pasangannya Zarul Azhar dan terakhir Lulu Nur Hamidah bersama Lukmanul Hakim. Ya. Di Jawa Barat yang unggul Dedi ya. Nah, jadi jauh juga nih hasil survei-survei yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga survei. Ya, Dedi sampai 65%, bahkan unggulnya ada beberapa yang menyampaikan itu. Dan nomor 2-nya Pak Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Sementara di Jawa Barat kan memang cukup banyak ya, ada 4 ya. Pak Acep Adang Ruhyat sama Gitalis Dwi Natarina nih. Apa namanya, Gita KDI ya, terkenal dengan penyanyi dangdut itu. Yang terakhir yang paling rendah surveinya itu Jaja Wiradinata dan Ronald sudah Praja dari PDIP. Gitu. Jadi ya, kalau di Banten Airin unggul tinggi ya, melewati lawannya. Jadi memang Airin ini dari awal juga memang diunggulkan gitu, sehingga dia banyak yang lembaga survei itu sudah mengunggulkan kemenangan daripada pasangan Airin ini. Nah, jadi survei ini memang bukan semata-mata yang menjadi ukuran, tapi itu juga tetap menjadi indikator bahwa orang-orang sudah bisa melihat bagaimana peta kekuatannya. Kemudian itu juga mempengaruhi orang lain untuk melihat kecenderungan gitu. Walaupun sebenarnya tidak banyak berubah orang kalau sudah punya pilihan. Nah, yang terlihat di sini adalah yang belum menentukan pilihan. Nah, ini akan melihat orang-orang yang cukup rasional, melihat program-programnya baru mengambil keputusan. Gitu. Jadi itu sementara di Jawa yang paling seru ya. Di daerah-daerah lain tentu juga bergairah karena memang kampanyenya cukup lama, cukup panjang selama 2 bulan. Nah, kita lihat perkembangan setiap. Tapi yang jelas semakin terbuka ya. Contoh di Jakarta misalnya, di Jakarta debat-debat sudah mulai digelar ya, walaupun di debatnya tidak digelar oleh KPU secara resmi, tapi sudah mulai terbuka. Ketiga pasangan sudah saling berargumentasi. Banyak yang kocak juga, banyak yang lucu-lucu juga. Jadi memang kita bikin sesuatu yang jangan terlalu serius, dan ya ini serius programnya gitu, tapi jangan terlalu
membuat ketegangan-ketegangan gitu. Karena Jakarta ini tegang, lagi ada kegiatan-kegiatan yang sedang di apa namanya direcoki oleh premanisme ya. Jadi kita lihat bagaimana ada sebuah diskusi diserang oleh preman, kemudian sekarang udah 2 ya tersangka, padahal yang menyerang puluhan orang, nggak tahu bagaimana polisi cara bekerjanya gitu. Dan itu sudah terlihat, dan ini juga udah memunculkan keresahan antar ormas juga. Ini kalau seandainya nggak bisa diberesin oleh polisi, wah, Forum Komunikasi Anak Betawi akan membereskannya, kita akan mencarinya. Udah, jadi ini yang menjadi perhatian juga bagi calon-calon gubernur Jakarta gitu. Jadi jangan sampai hal yang penting soal keamanan, soal kebebasan berpendapat itu menjadi terhalang menjadi sesuatu yang mengalami kemunduran gitu. Dan kita lihat juga ini selain soal premanisme juga ya sedikit-sedikit ada pengaduan. Ini ada pasukan Jawa bawah tanahnya Pak Jokowi ya, yang mengadukan Roy Suryo ke Bareskrim untuk itu ya. Jadi ya hal-hal yang begini sebenarnya kebebasan berpendapat dan menyampaikan dengan sesuai fakta-fakta ya jangan dihambat. Itu bagian dari program yang mestinya disampaikan oleh calon-calon gubernur, calon-calon bupati dan wali kota. Tetapi ini tidak muncul ya. Yang muncul adalah hal-hal yang lebih banyak ke persoalan ekonomi saja gitu. Padahal Jakarta ini wah, persoalan tawuran, persoalan kebudayaan nih banyak yang perlu diperhatikan gitu. Baik, baik. Tanya di Jawa, tetapi di luar Jawa nih, Sumatera Utara semakin seru juga ya Pak, Ya, mengatasnamakan terutama anak iya. Mantu Mulyono, Iya. anak TK Iya, gitu. iya. Jadi memang di luar di Jawa ini yang seru adalah persaingan antara keluarga Jokowi dan non keluarga Jokowi gitu, karena masih muncul di situ. Jadi persoalan komunikasi keluarga juga masih terus disorot ya. Misalnya soal keluarga Mulyono, itu sekarang Kaisang udah pakai rompi keluarga Mulyono gitu. Dia soal sepupu papa, dia bilang adiknya pupu papa gitu. Dia dengan cara-cara seperti itu. Iya, dahulu juga kan Gibran pakai kaos Samsul gitu kan. Itu cara-cara dia memang melakukan komunikasi dengan menyindir-nyindir. Ya akhirnya publik terprovokasi, akhirnya lebih banyak perdebatan-perdebatan yang tidak substansial gitu. Jadi bukan memberikan solusi, jadi mengalihkan isu saja gitu. Nah, begitupun persoalan yang ada di Medan gitu. Jadi memang intinya pilkada ini makin seru ya, tapi yang jelas debat terbuka ini harus semakin rasional dan harus memahami benar. Ya, kita kembali ke Jakarta, di Jakarta ternyata calon-calon gubernur tidak memahami tentang Jakarta. Gitu, ditanya tingginya Monas nggak pernah tahu. Gitu kan, ditanya soal roti buaya nggak ngerti, ditanya soal palang pintu. Nah, kebetulan palang pintu itu memang setiap ada acara sekarang mereka udah mulai dilakukan upacara palang pintu ya, calon-calon gubernur yang mau masuk gitu. Nah, kemudian soal hal-hal yang strategis mereka tidak paham gitu. Soal kebudayaan ya, kebudayaan siapa tokoh-tokoh legendaris nggak pada tahu juga gitu. Jadi ya, tapi mereka jujur, saya belum tahu, saya mau belajar gitu. Tapi itulah, jadi memang mereka target Jakarta jelas-jelas bukan hanya sebagai pengabdian seperti yang mereka sampaikan, tapi ini jelas mencari kekuasaan gitu. Tapi ya dengan segala alasannya mereka bisa melakukan itu. Dan sekarang juga mulai terbuka bagaimana mengungkap dosa masing-masing calon ya. Misalnya Ridwan Kamil, dosanya ya karena memang dia yang pertama memang sangat sering sekali menyindir, menghujat, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi warga Jakarta. Nah, sekarang dia menjadi pemimpin Jakarta. Dia bilang dia sudah minta maaf karena waktunya beda gitu. Waktu dulu ya saya sebagai gubernur Jawa Barat dia melihat Jakarta sebagai sesuatu yang memang tidak menyenangkan, gerah gitu kan. Orang-orangnya hedon, orang-orangnya tidak punya kebersamaan. Nah, sekarang dia mau menyatakan itu gitu. Begitupun dengan pernyataan apakah bisa ke lain hati dari Bobotoh ke Persija gitu kan. Jackmania itu juga menjadi serangan. Itu dosa-dosa yang disampaikan dan dia sudah minta maaf. Nah, kalau Pramono Anung kan dosanya dianggapnya sebagai kaki tangannya Pak Jokowi karena selama 10 tahun menjadi menterinya Pak Jokowi gitu kan. Dan dia sudah mengakui itu, saya tidak bisa melepaskannya gitu.
Ya, dan itu banyak program yang bisa terkait juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa dijalankan di Jakarta gitu. Sementara Dharma Kun ini ya karena kita ketahui dia seorang polisi, ya dia mengakui bahwa di kepolisian pun dia tidak digunakan, dia disisihkan sehingga dia mau mengabdi di Jakarta gitu. Dan tetapi dia banyak melakukan kecurangan-kecurangan yang dikatakan bahwa dia tidak tahu kalau ada kecurangan dilakukan oleh timnya yang memberikan Oh, dukungan melalui KTP itu gitu. Jadi dia ini orang cyber dan dia mengatakan bahwa saya non muslim tapi saya mau membantu warga Jakarta semua gitu kan. Nah, jadi dia mulai terbuka semua. Jadi makin terbuka, jadi apa-apa yang selama ini kelihatannya tabu dan ditutup-tutupi, nggak, dia nyatakan aja secara cerita terbuka. Gitu, prinsipnya seperti itu, jadi makin transparan lah. Ini kan kalau seandainya dari awal sudah transparan, kita harapkan memang akan dikelola Jakarta ini atau daerah-daerah lain ini berikan good governance ya, dengan akuntabilitas ya, dengan transparan, dengan fairness, dengan penegakan hukum ya, law enforcement. Jadi dari awalnya sudah langkah yang baik seperti ini dan diharapkan masyarakat ini makin terbuka ya, makin dewasa. Walaupun juga kelihatan ini, jadi banyak protes-protes juga yang dilakukan oleh pendukung oleh masyarakat luas. Misalnya banyak tagline-nya yang dipakai oleh calon-calon gubernur ini tanpa izin gitu. Jadi di soal persoalan etika ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi itu etika yang sangat populer ketika ada debat di Pilpres antara Pak Jokowi dengan Pak Anies ya, yang pada akhirnya makin makin terbuka soal etika itu. Nah, begitupun di dalam pelaksanaan pilkada ini ya, jangan sampai melepaskan dan melupakan etika gitu. ya. Baik, Pak, dengan istilahnya gimmick ataupun sindiran-sindiran yang dulu-dulu ataupun dengan gimmick-gimmick yang sekarang, kira-kira bisa nggak sih untuk menarik perhatian masyarakat? Apa udahlah nggak usah milih dia begitu karena turunannya sini atau karena masa lalunya begitu, Pak? Ya, kalau ada 3 jenis pemilih kan, kalau yang sudah benar-benar dia punya jatuh hati dan dia tidak punya pilihan lain, dia tetap akan melakukan pencoblosan kepada calon yang dia inginkan gitu. Nah, yang kedua ada yang rasional, yang mereka yang punya kemampuan menganalisis, kemampuan melakukan lebih realistis dalam melihat program-program gitu kan. Nah, yang ketiga lah mereka yang biasa cuek saja, dia bilang ini udah tidak kepentingan, makanya saya tidak akan mencoba ketiganya gitu kan. Nah, itu tipe-tipe pemilih di Jakarta yang banyak yang rasional. Jadi masih ada kemungkinan mereka melihat lagi, tidak melihat figur tapi melihat program gitu. Nah, ini kan program udah makin disampaikan ya. Masing-masing sudah punya program unggulan gitu. Ada yang memberikan gratis bagi penonton di JIS untuk Persija gitu kan. Untuk profesi tertentu bisa gratis naik Transjakarta gitu kan, sampai wartawan pun akan dapat transportasi gratis gitu walaupun belum usia 60 tahun gitu. Itu profesi-profesi lain yang memang dianggap perlu dan perlu dibantu, demikian tuh. Sebagian memang sekarang naik Jaklingko sudah gratis. Ya. Jadi ini akan dikembangkan. Jadi ditanyakan juga bagaimana ini melanjutkan programnya Anies atas programnya Ahok gitu. Ya, mereka juga secara jujur dan mengakui bahwa banyak program unggulan yang dilakukan oleh Pak Ahok pada zamannya dan banyak juga program unggulan yang dilakukan oleh Pak Anies pada zamannya yang sekarang dilanjutkan gitu. Yang jelas mereka berarti emang mengakui bahwa selama 2 tahun ini ditangani oleh PJ gubernur berantakan gitu kan nih. Gitu, Ulfi. Dan ini ada banyak yang bertanya ke nih, Jakarta punya siapa dan siapa yang layak memimpin Jakarta? Iya, Jakarta punya kita semua. Punya warga Jakarta, ya. Punya Jakarta yang terdiri dari sejumlah etnis yang berdatangan dari seluruh Indonesia. Memang yang terbanyak dari Pulau Jawa, ya. Dari etnis Jawa ada 32%. Selanjutnya ada etnis Betawi 28%. Kemudian etnis Tionghoa di sini 15%. Nah, begitupun selanjutnya, ya, orang Sunda dan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, kawasan timur banyak sekali berkumpul di sini. Nah, siapa yang layak? Yang layak ada yang paling berkompeten, gitu. Kita pilih ada 3 calon, gitu. Kalau seandainya dilepaskan begitu, ya berarti memang ada keinginan orang-orang udah nggak ada yang mau ketiga-tiganya, saya cuek aja. Itu tadi saya bilang sebagai ciri yang ketiga atau bagian yang ketiga dari orang yang akan
menentukan pilihan itu. Dan makin lama makin terbuka juga, makin banyak juga yang terlihat, saya bilang nggak ada yang layak untuk di Jakarta. Kenapa orang Jakarta dapat sial begini, tidak dapat calon yang sesuai diharapkan gitu. Nah, sementara daerah-daerah lain cukup kuat bersaing. Walaupun kita lihat tadi secara survei, memang banyak yang sudah jauh lebih unggul ketimbang calon-calon yang lain. Tapi masih ada peluang untuk bisa meningkat. Termasuk di Jakarta pun makin lama makin mendekat. Gitu. Dari 50%, cuma 30%. Terus sekarang sudah mulai meningkat 30% lebih. Tapi yang 50% belum turun. Gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Tentu dari hari ke hari akan lihat program-program unggulan yang akan disampaikan. Dan makin terbuka. Gitu. Bagaimana di Bekasi? Di Bekasi juga makin terbuka ya? Semakin terbuka karena kan ada gagasan. Tapi untuk Bekasi, karena kan kalau kita mengacu pada Jakarta ya, ini kan Kimplas ini kan bergabung ya. Tapi kalau di Bekasi justru PDIP dengan Gerindra nih Pak. Iya, lebih seru jadinya ya. Iya. Iya. Ya inilah yang saya bilang itu persaingan makin terbuka. Di mana-mana ini sekarang sudah mulai happy lah masyarakat itu melihatnya bukan sesuatu yang saling gontok-gontokan gitu. Jadi kalau kita lihat dari pilkada-pilkada sebelumnya, sekarang ini udah mulai kelihatan dewasa, orang makin melihat kepada program gitu. Iya, kebanyakan dari mereka ini kan memanfaatkan media sosial untuk istilahnya branding mereka ya Pak ya. Ya. Ya, ini strategi komunikasi ini penting ya. Media sosial tidak bisa dihindari karena 200 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Dia sementara media mainstream udah makin berkurang, ya dicetak yang berkurang, orang nonton TV makin berkurang. Mendengarkan radio sekarang sudah memakai media sosial. Ya kita mendengarkan radio udah live streaming di IG gitu kan, udah live streaming di YouTube itu menggunakan berkolaborasi antara media mainstream dengan media sosial. Media digital ya juga dipilih gitu karena orang-orang tetap ingin melihat kredibilitas dari informasi itu melalui media digital yang mainstream yang utama gitu, tidak hanya melihat media sosial saja karena media sosial kan pasti sepihak gitu. Ya itu sah-sah saja kita gunakan untuk strategi komunikasi dan sekarang udah makin terbuka, mengkritik pun langsung gitu. Sampai kami di Jakarta itu ada yang mengkritik Ridwan Kamil dengan membawa nama anaknya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, Ridwan Kamil sangat berkeberatan, sudah mengingatkan juga hal-hal itu mestinya memang sesuai dengan etika. Jadi kembali kepada etika. Etika bukan hanya dimiliki oleh para calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota, tapi juga kepada publik, kepada masyarakat harus tetap mengoptimalkan etika dan mengamalkan etika yang dimiliki kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Baik-baik. Lalu juga mereka menggait pesohor ya, artis-artis ataupun public figure begitu Pak untuk mendulang suara mereka ya Pak. Ya, itu kan makanya Jakarta ketua tim kampanyenya Cak Lontong gitu kan di Jawa Barat menggunakan Sule gitu. Jadi ya orang makin terhibur lah. Kita ketahui juga bahwa Komeng ini masih tetap legendaris, dia menjadi public figure yang masuk ke DPD dengan suara terbanyak. Nah, itu jelas masyarakat lebih suka dengan yang ringan-ringan, yang humor-humor gitu. Dan ini sekarang kita ingat karena DPRD sudah dilantik, DPR sudah dilantik ya. Jadi kita juga berharap nih walaupun DPR baru tapi masalahnya masalah lama ya, tetap bagaimana kontrol yang dilakukan oleh DPR dengan baik. Kemudian bagaimana produktif membuat undang-undang ya, fungsi legislasi, kemudian yang terpenting adalah fungsi anggaran juga dilakukan dengan optimal. Nah, pengawasan kita lihat karena di DPR ini kan lebih banyak anggota yang lama juga gitu, walaupun banyak pernak-perniknya ya, misalnya Romi Soekarno sekarang jadi gubernur, jadi anggota DPR terus menggantikan teman-teman yang di atasnya yang 2 sampai mundur gitu. Jadi ya makin menarik lah bahwa hal-hal yang terkait dengan politik sekarang udah dibawa lebih ringan ya. Berbeda dengan Pilpres kemarin, ya mudah-mudahan ini makin disosialisasikan juga 8 program utamanya Prabowo gitu kan, dengan orang-orang profesional pada zamannya, mulai dari mantan-mantan gubernur BI. Nah ini terlibat, ini terus diimplementasikan dengan program unggulan 17 dan sampai ada 300
320 program prioritas. Jadi memang ya kita melihat ada secercah harapan. Jadi mudah-mudahan ini bisa, mudah-mudahan ini bisa menular kepada kita semua. Bekasi juga makin maju, makin berkembang, orang makin optimis, gitu melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 8%, luar biasa itu. Tapi bagaimana cara mencapainya tentu kita akan bahas dengan sesi sendiri, gitu. Karena luar biasa kalau bisa sampai tunggu 8%, kita harus punya modal banyak, sementara utang kita besar, ya paling nggak kita harus mencari utang lagi. Kabar baiknya adalah ada pembayaran utang di hari-hari terakhir menjelang lengsernya pensiunnya Pak Jokowi. Gitu. Baik. Ini mungkin akan memberikan citra yang baik di akhir masa kerjanya ya, Pak Lahyanto. Masih kita lihat, masih panjang ini karena perjalanan masih walaupun tinggal 19 hari lagi ya, 18 hari lagi. Nah, tapi kan dinamikanya sangat berkembang. Yang jelas masyarakat harus ditenangkan ya, bebas berpendapat, menyatakan ide-idenya, menyampaikan kritik-kritiknya. Jangan sampai ada pasukan bawah tanah lagi. Jangan sampai ada premanisme ketika kita akan melakukan diskusi tiba-tiba digerebek oleh preman-preman itu. Itu harus dibereskan gitu. Jadi jangan sampai keinginan publik untuk menyampaikan informasi yang mengedukasi, yang mengkritik, yang menghibur itu terhambat gitu. Itu paling utama gitu karena bagaimanapun juga kebebasan berpendapat inilah dijamin oleh undang-undang. Jadi berbicaralah karena bicara itu memerdekakan. Baik, terima kasih Pak Lahyanto. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Randy.